Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wa taslam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah Al-Imran ayat ke-30. Dan begitu juga salawat serta salam tidak lupa marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu 'amadan ba'ida wa yuhadzirkumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khair. Yauma pada hari itu, yaitu maksudnya hari kiamat. Tajidu kullu nafsin, setiap jiwa itu menemukan ma'amilat min khairi, setiap pekerjaan kebaikan yang pernah dia lakukan mukhdarat, kita ada di hadapan dia, ada hadir di muka dia. Wa ma'amilat min su', dan begitu juga amal keburukan itu juga hadir di muka dia. Tawaddu, tapi mereka sangat ingin, lau anna bainaha wa bainahu, sangat ingin sesungguhnya di antara dia dan di antara keburukan itu amadan ba'ida, ada jarak yang sangat jauh. Wa yuhadzirkumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kamu sekalian akan azabnya. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Maha Penyayang bil ibad kepada para hambanya. Jadi di dalam ayat ini saya sering mengatakan, innal amal fi dzatihi dhahiratun tuhaddisu wa tantahi. Sesungguhnya amal itu sendiri merupakan fenomena terjadi dan berakhir. Maksudnya gimana? Kayak kita nih perbuatan ngaji, contoh ngaji di sini. Ini kan ngaji adalah sesuatu yang terjadi dan nanti akan berakhir. Maksudnya kita nanti akan pulang, kan begitu. Ya itu amal. Nah, jadi pertanyaan saya soal ini adalah, fakaifa ya'tiyal insan yaumil qiyamah? Lantas bagaimana dia datang pada manusia nanti ketika hari kiamat? Wajidu amalu, dan menemukan amalnya itu. Bagaimana? Kok nanti katanya di hari kiamat kita akan dipertemukan oleh amal kita, baik amal buruk maupun amal baik, itu nanti akan dipertemukan kita di hadapan kita. Gitu. Inna lasaku sopo yajidu jazaa'u amalu. Sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa nanti pada hari kiamat kita akan dipertemukan apa balasan dari apa yang telah kita perbuat di dunia. Ini menurut Syekh-Sa'lawi, innana hatta ma'an naqulu dzalik. Sesungguhnya kami sampai hari ini naqulu dzalik, mengatakan demikian, untuk menafsirkan bahwa nanti akan apa? Kita akan dihadapkan oleh balasan daripada amal perbuatan.
Lakin akan tetapi hina yuftahu Allahu ala ba'dil uqul fataksita asraran min asraril qaum. Akan tetapi ketika Allah membukakan ala ba'dil uqul atas sebagian akal fataksifu dan menyingkap asraran rahasia min asraril qaum daripada rahasia-rahasia alam ini, faqad yakuna tafsir hadhil ayat wa ma naqulu, maka tafsir saya yang sebelumnya yang mengatakan bahwa kita nanti di akhirat atau di hari kiamat dihadapkan oleh balasan amal, itu apa? Itu ada tafsiran baru yang di atas daripada apa yang saya katakan tadi. Apa? Innahumul an yastati'una tusawwiru surutul amal ma ba'da mardah yaqulu insan. Yaitu apa? Karena dia udah kalau zaman sekarang, ya kan? Zaman sekarang itu ada istilahnya rekaman. Contoh, kayak misalnya saya masang ngerekam melalui Facebook siaran langsung. Nah ini kan zaman sekarang karena udah ada ini, akhirnya apa? Dengan adanya ini menjelaskan tafsiran daripada bahwa tajidu kullu nafsin, itu apa? Yaitu rekaman kita kehidupan dunia di dunia itu nanti akan ada di hadapan di akhirat, nanti itu akan ditampakkan di hadapan kita. Cuma masalahnya ketika kita dihadapkan tentang apa? Tentang amal yang pernah kita lakukan di dunia yang baik, kita pengen itu dekat-dekat sama itu. Tapi ketika kita dihadapkan tentang segala amal buruk kita, kejelekan kita di dunia, itu udah pengen jauh, hanya gak pengen deket-deket itu amal yang pernah kita lakukan. Saking apa? Saking kita ngerasa menyesali atas apa yang kita perbuatan yang jelek dulu, kita gak pengen begitu. Nah, yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya kehidupan dunia ini, kita ini nggak mengetahui tentang kondisi di akhirat. Pendengaran kita itu nggak tajam, penglihatan kita juga nggak tajam. Kalau misalnya kita tahu tentang apa yang terjadi oleh saudara-saudara yang kita udah meninggal, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Karena misalnya bapak-bapak punya masalah yang besar dalam hidup, terkait masalah jodoh itu, terkait masalah rezeki itu, ya kan, terkait masalah apapun kita masalah di dunia, nggak ada salahnya bapak-bapak coba datang sekali-kali main ke kopiah, ke kuburan atau ke pemakaman umum. Kalau para bapak tahu bahwa semua orang-orang yang telah meninggal, semua orang-orang yang sudah dipendam ke dalam tanah, itu semuanya memiliki harapan sama. Harapannya apa? Dia pengen kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Artinya segala keinginan dan cita-cita orang sudah meninggal itu ada di tangan kita, kita bisa ngelakuin. Cuma bedanya apa? Cuma bedanya kalau dia udah tahu tentang besar kecilnya pahala, tentang besar kecilnya dosa, dia udah tahu. Cuma bedanya dia tahu nih besar pahala sholat sunnah, cuma dia nggak bisa melaksanakan sholat sunnah. Kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah, cuma kita nggak tahu betapa besar pahala sholat sunnah. Sehingga wajar kadang-kadang kita sholat juga malesan, karena kita nggak tahu tentang apa, tentang besarnya pahala sholat. Kita juga nggak tahu tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Karena kadang-kadang kita ke jalan hidup hari-hari aja, masa bodoh. Karena kita nggak tahu. Tapi nanti ketika hari kiamat, Allah bilang apa di dalam surah Maryam? Asmi'ihi, alangkah tajam pendengaran mereka. Wa abusir yauma yaqtuna, dan alangkah tajam juga penglihatan mereka yauma pada hari yaqtuna, mereka menghampiriku, mereka mendatangiku. Yaitu apa? Pada hari ketika nanti hari kiamat. Itu pendengaran kita makin tajam, kita bisa mendengar tentang dosa yang kita lakukan, tentang pedihnya ajar yang akan kita terima. Kita udah bisa melihat tentang apa? Tentang besarnya pahala kebaikan. Kita udah bisa lihat tentang besarnya dosa yang kita udah lakukan. Tapi apa? Ya cuma kita tahu. Seperti kayak misalnya di dalam Al-Quran,
Bejaja al-maut qala rabbirji'uni, ketika datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, qala rabbirji'uni, mereka berkata rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku lagi ke dunia. Buat apa Pak? La'alli a'malun sholeh, agar aku bisa kembali melakukan amal soleh. Kalau kata Allah Pak, kalah, nggak bisa. Biar bagaimana juga, itu udah masuk ke alam yang berbeda, yaitu alam barzah. Maka oleh karena apa? Oleh karena Allah telah menjadikan kita masih hidup di dunia, maka kita manfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk apa? Untuk mencari bekal kita buat akhirat. Ada satu pesan menarik dari seorang ulama pernah bilang apa? I'mal lidunyaka biqadri maqamika, beramalah kamu buat dunia kamu biqadri maqamika, sekedar apa? Sekedar kamu lama tinggal di dunia. Wa'mal, dan beramalah kamu li akhiratika biqadri baqamika fiha, dan beramalah kamu buat akhirat kamu untuk apa? Sekedar nanti ukuran kamu hidup di akhirat. Yang jadi pertanyaan, kita hidup di dunia berapa lama, di akhirat berapa lama? Kan gitu. Ulama itu ngajarin begitu, kita hidup di dunia berbekal cuma sekedar untuk lamanya kita tinggal di dunia, dan kita berbekal untuk akhirat untuk apa? Kalau di dunia kira-kira berapa tahun? Kalau kata Rasulullah apa? A'maruhum ummati, umur daripada umatku ma baina sittina ila sab'in, itu antara 60 sampai 70. Wa qalluhum, dan sedikit sekali ma yajuzu dzalik, yang ditambahkan dari 70 tadi. Sedikit yang umurnya 90, 80 itu sedikit. Cuma kalau kata Rasulullah, umur umatku ma baina sittina ila sab'in, itu sekitar 60 sampai 70-an rata-rata. Dan sekarang malah banyak laki yang umur 40. Tapi itu perkiraan Rasulullah rata-rata. Kalau kita lihat ternyata umur kita cuma sebatas 60. Kalau saya ada itu juga. Sekarang kita bandingkan dari mulai kita ini kan sudah mengalami beberapa alam Pak. Yang pertama yaitu alam ajali, yaitu alam di mana ruh kita itu masih belum ditaruh ke janin ibu. Itu berapa lama? Ya kira-kira ya dari awal menciptakan manusia zaman Nabi Adam itu semua ruh menjadi satu, dan baru akan diturunkan ketika ada calon ibu yang sudah siap nampung ruh kita, yaitu ketika usia 4 bulan. Kalau dari zaman Nabi Adam sampai kita lahir itu udah ribuan tahun. Artinya alam ajali itu lama. Nah, masuklah kita dari alam ajali itu ke alam ruh, yaitu ke alam rahim, alam selanjutnya. Di alam rahim itu berapa lama? Di alam rahim itu sekitar 9 bulan 10 hari, nggak lama. Tapi walaupun nggak lama, apa yang perlu kita ambil pelajaran dari alam rahim apa? Salah satu anggota tubuh manusia yang satu-satunya disebut atau dinamakan dengan asma Allah itu rahim. Jadi kalau berada anggota tubuh manusia yang dia menggunakan nama Allah, maka satu yaitu rahim. Makanya ketika manusia ditiupkan masuk ke rahim, itu dikatakan merupakan posisi ternyaman, tempat ternyaman. Kenapa? Di situ manusia dibesarkan di rahim dengan kasih sayang Allah. Dan saking nyamannya, ketika seorang bayi atau cabang bayi lahir, itu cabang bayi nangis. Nah, sementara kita tahu bahwa namanya bayi nangis itu berarti dia terusik daripada rasa nyaman. Makanya wajar ketika bayi lahir dia nangis. Kenapa? Dia berpindah dari tempat ternyaman beralih ke dunia tempat yang jauh daripada rasa nyaman. Nah, kalau Bapak pengen tetap nyaman sebagaimana kita di alam rahim, maka jangan jauh-jauh sama Allah yang rahim. Kalau misalnya Pak kita hidup jauh kita dari Allah, jangan harap hidup kita sebentar. Misalnya kita hidup sukses, kita punya istri, punya anak, punya kerjaan bagus, tapi coba-coba jauh dari Allah, langsung.
Kenapa? Kunci sukses hidup kita ada pada bagaimana kita menjalin hubungan baik antara kita dengan Allah. Kalau misalnya kita hubungan kita nggak bagus sama Allah, hancur hidup kita, hancur. Makanya apa? Jangan jauh daripada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Itu yang kita setelah alam dunia berapa lama? 60. Beralihlah kita ke alam barzah. Alam barzah ini juga bisa dikatakan lebih lama mungkin daripada alam dunia yang kita jalani. Kalau misalnya kita meninggal ketika zaman Nabi Adam, dari alam lain sampai sekarang udah ribuan tahun di alam barzah. Nah kalau misalnya kita meninggal besok, tahu-tahu misalnya kiamat 3.000 tahun yang akan datang, artinya apa? Di alam barzah juga lama 3.000. Tapi walaupun lama, tetap yang namanya alam barzah ada batas. Batasnya apa? Itu batasnya nanti ketika kiamat berpindah lagi dari alam barzah ke alam kiamat, alam akhirat yang kita tahu kan begitu. Nah di akhirat berapa lama Pak? Nah ini yang lebih dari semua alam yang sudah kita lalui. Di akhirat itu khalidina fiha, kita kekal di dalamnya. Apa cita yang dimaksud dengan kekal kita di dalam akhirat itu? Nah, mengenai masalah kekal, yang dimaksud kekal di akhirat itu begini. Jadi nanti ketika kita nih penghuni surga udah siap masuk surga, penghuni neraka udah siap masuk neraka, maka Allah menghadirkan di antara pintu surga dan pintu neraka itu kematian. Cuman kematian ini Allah hadirkan dalam bentuk domba. Pak, ditanya ahli surga, hai ahli surga, lu tahu nggak ini apa? Tahu ya Rob, itu adalah kematian. Ahli neraka ditanya juga, hai ahli neraka, lu tahu nggak ini apa? Tahu ya Rob, itu adalah kematian. Sekarang lu lihat, itu domba atau kematian yang disuruh para domba disembelih. Artinya yang namanya kematian itu nggak ada. Ya Pak, di akhirat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini Pak, ketika misalnya kita masuk neraka, jangan kira Bapak dikemplang pala pecah Bapak mati. Agak. Bapak akan merasakan sakit terus. Kalau mati akan ada istirahatnya. Tapi ketika mati dikemplang pala pecah, ditusuk kita punya perut mati, enak ada istirahatnya. Tapi kalau nanti daerah di neraka, ketika pala kita dikemplang pecah, pala kita diguyur timah atau besi pala atau mati, enak. Kalau istirahat dulu, masuk sebentar. Nggak ada istilah mati. Yang artinya ketika kita disiksa neraka nggak ada istilah ngasoknya. Kalau mati berarti masih ngasok. Ini kan nggak disempurnakan lagi, nggak ada matinya loh. Hancur, disempurnakan lagi tapi nggak ada matinya. Begitu juga nikmat di akhirat di surga. Kalau misalnya kita mudah-mudahan termasuk ahli surga, kita juga akan merasakan nikmat surga dan nggak akan pernah terserang oleh kematian. Nikmat seterusnya. Nah, oleh karena itu kita ini boleh kita ingat amal di dunia kan, di qadri maqamika. Apa? Beramal atau carilah untuk surga itu sekedar aja buat di dunia. Ya kalau dalam bahasa Rasulullah apa? Amal di dunia ka'annaka ta'aisu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Maksudnya apa? Beramallah kamu buat dunia kamu seolah kamu bakal hidup selamanya. Dan beramallah buat akhirat kamu seolah kamu bakal mati besok. Maksudnya apa? Kalau kita gagal di dunia dalam masalah karir lah, dalam masalah percintaan lah, dalam masalah rezeki lah, jangan putus asa. Masih ada besok, masih ada kesempatan buat kita memperbaiki semua. Tapi kalau urusan akhirat, kalau misalnya kita terpuruk hari ini, buru-buru tobat. Kalau kita memang salah hari ini, jangan ditunda-tunda tobat. Kan begitu? Gak ada alasan kita untuk menunda-nunda sih. Gitu. Dan wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kamu sekalian akan apa? Akan siksaannya. Kenapa Pak Allah mengingatkan kita akan siksaannya Pak? Wallahu ra'ufun bil ibad. Karena sesungguhnya Allah itu penyayang terhadap hamba-hambanya.
Jadi jangan kira Bapak ini, jangan dikira Allah ini tidak sayang sama kita. Allah ini sayang sama semua makhluknya. Apalagi kita termasuk orang-orang yang beriman. Salah satu bukti Allah sayang apa? Sama kita, Allah cinta sama kita itu apa? Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Allah turunkan kepada kita Al-Quran, di mana Al-Quran itu petunjuk, nasihat yang mengarahkan hidup kita, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang bertakwa. Allah tergesit begitu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran. Dan juga apa? Allah utus kepada kita Nabi, yang mana di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami mengutus para rasul illa mubassirin wa mundirin, kecuali untuk memberikan kabar gembira, wa mundirin, dan memberikan peringatan buat kamu. Kabar gembira apa? Kabar gembira akan surga kalau misalnya kita mengikuti, dan mundirin, dan memperingatkan kita buat neraka itu ada, siksa itu benar nyata. Bagaimana kurang baik Allah kasih petunjuk, Allah kasih juga utusan. Dan juga apa? Allah ciptakan kepada kita alam semesta. Ya kan? Allah kita tinggal kita di dunia enak, nyaman. Kalau bapak-bapak sekali-kali nonton YouTube tentang bagaimana kondisi planet selain bumi, nggak mungkin kita bisa hidup di luar sana. Jangankanlah kita keluar planet, kita naik aja sedikit keluar atmosfer mati kita. Tapi apa? Allah ciptakan alam semesta yang di dalamnya ada oksigen. Keluar sedikit aja kita mati. Dan Allah juga ciptakan bulan yang mengatur pasang surut laut. Kalau bulan hanya sedikit digeser aja tsunami. Kan gitu. Allah ciptakan kepada kita alam semesta yang di dalamnya apa? Ada makanan, kita bisa nikmatin singkong, kita bisa nikmatin pisang, kita bisa minum teh, kita bisa minum kopi. Dari mana? Kalau bukan itu Allah yang apa? Allah yang kasih. Kan gitu. Apa orang baik Allah? Apa Allah gak cinta sama kita? Salah. Itu merupakan bukti bahwa Allah cinta. Yang kedua, luas ampunan Allah. Gak sedikit Pak Allah di dalam Al-Quran selalu mengingatkan apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, diulang-ulang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita sadar betapapun dia punya dosa, segede segunung apapun dia punya dosa, ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang udah lu berbuat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah ngerasa minder. Misalnya kita besok dosa lagi, minta ampun lagi, dosa lagi, minta ampun lagi. Nggak usah ngerasa Allah kayaknya kapok ngampunin gua, kan bukannya dosa berulang kan. Nggak ada istilah kapok buat Allah untuk menerima tobat hambanya. Dan juga Allah memberikan rezeki itu merupakan apa? Merupakan bentuk bahwa Allah itu cinta, sayang sama umatnya. Kalau misalnya kita udah sadar nih, Allah cinta, sayang sama kita, tentukan kita apa? Tentukan kita nggak ada salahnya kita mengaku cinta sama Allah. Kita memang pengen gitu dia mencintai Allah. Nah cuma di kelanjutan ayat Allah yang kul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kata Allah, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau sekiranya kamu itu cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah jadi Pak, kunci tentang bagaimana kita benar pengakuan kita untuk dikatakan benar nggak cinta sama Allah dan Rasulnya itu apa? Ada bagaimana kita mengikuti Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah ini kan merupakan utusan Allah yang Allah utus ke dunia, yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kenal Allah dan mengajarkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kan begitu.
Kan kalau nggak ada Rasul, bingung kita bagaimana cara mencintai Allah yang baik dan benar, kan begitu. Dan jadi bahkan dalam satu kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pernah mengatakan apa? La yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga kamu lebih mencintai Allah ilaihi, dan melebihi anaknya, melebihi orang tuanya. Nah, jadi apa? Kita harus lebih cinta Allah ketimbang keluarga kita. Kita harus lebih mencintai Allah ketimbang cinta kita kepada anak kita. Kita harus lebih cinta Allah ketimbang kecintaan kita terhadap diri kita. Masuk akal nggak? Mungkin nggak bisa begitu. Kalau mungkin kita dengar terlalu berat kajian, terlalu berat omongan Rasulullah, mungkin kita berpikir demikian. Enggak. Justru ketika Rasulullah mengatakan la ilaha ahadukum, la sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai Allah melebihi cinta terhadap keluarga. Enggak, justru ini yang paling masuk akal. Kenapa, Pak? Karena ketika kita lebih mencintai Allah, ya, ketika kita lebih mencintai Allah, nanti Allah akan ajarkan tentang bagaimana cara mencintai keluarga yang sempurna. Contoh, Allah bilang ku anfusikum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kan begitu. Siapa pecinta yang misalnya bisa benar-benar mengantarkan yang dicintainya ke surga? Sempurna dia punya cinta. Dan itu diajarkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita bisa lebih mencintai Allah ketimbang semuanya kita punya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi nggak pernah ketika kita misalnya mencintai Allah, kita jadi terhalang untuk mencintai anak, kita jadi terhalang untuk mencintai istri. Tapi justru dengan mencintai Allah, Allah ajarkan nih cara bagaimana lu mencintai anak lu dengan sempurna. Nih bagaimana cara lu mencintai istri dengan sempurna. Begini caranya. Cuma terkadang kita masa bodoh, terkadang kita mencintai anak tanpa petunjuk Allah. Kita kasih dia kebebasan, suruh bebas-bebasnya sampai hanya dia nakal, nggak terarah, nggak karuan. Kan kesalahan kita mendidik tidak ikut panduan Allah. Kalau aja kita lebih mencintai Allah, kita akan lebih baik. Dengan apa? Dengan cara-cara yang Allah kasih. Istri kita cinta istri kita manjakan semanja-manjanya sampai dia lupa akan kehidupan setelah kematian. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya salah kita cara mencintai, akhirnya salah juga pada akhirnya. Yang pada akhirnya buru-buru kita masuk ke surga bareng-bareng, ke neraka bareng-bareng. Apa penyebabnya? Penyebabnya kita nggak lebih mencintai Allah ketimbang semuanya. Padahal kalau kita lebih mencintai Allah, Allah akan ajarkan tentang bagaimana cara cinta yang sempurna. Begitulah. Dan mungkin nanti akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz kami. Kalau tidak silakan ada kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dua ayat lanjutan kajian tafsir Al-Qur'an, yaitu ayat 30 dan 31, di mana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz ini mengenai bagaimana gambaran nanti di akhirat itu, di mana kita sekarang ini dikasih tahu oleh Allah melalui Al-Quran bahwa nanti di akhirat itu bakal begini kan. Tadi itu kita dikasih tahu bahwa apapun amal yang sekarang kita lakukan itu nanti akan dipertemukan dengan kita. Amal kebaikan kita akan menyenangkan, sementara amal jelek itu akan menyakitkan kan. Jadi intinya setelah kita mengaji ayat ini, kita harus terbiasa senang ketika kita melakukan amal soleh. Jadi kalau udah biasa senang kan nanti kita keterusan. Jadi amal itu harus ya disenengin.
Kenapa disenengin? Karena merupakan bekal yang akan membahagiakan nanti di akhirat. Ini kan bagian dari sifat raufnya Allah kepada hambanya. Saking sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi kita ini kan nanti ini semua mau pulangan. Ibaratnya ketika kita mau pulang kampung, seseorang mau pulang kampung, orang tua kita saking sayang sama kita, lu tong, ntar lu itu bakal pulang kampung. Di kampung ini kebutuhannya ini gua kasih. Pokoknya ini lu buat apa? Buat nanti di kampung. Jangan lu apa-apain. Begitu. Maksud jangan diapa-apain itu ya jangan dipakai sekarang. Karena buat pulang kampung. Karena yang buat di kampung nanti itu akan merupakan kebutuhan. Nah kalau misalnya amanat ini enggak kita pegang, ketika orang tua udah ngasih buat kebutuhan nanti kita di kampung, taunya kita pakai hura-hura di sini, ya nanti kita mudorot di sana, nggak punya apa-apa. Nah Allah itu saking sayang sama kita, kita dikasih tahu sekarang ini kebutuhan di akhirat itu dikasih tahu begini. Dan sekarang buat kebutuhan di akhirat itu ya dikasih oleh Allah, dibekelin. Karena kan kebutuhan akhirat itu apa? Ya amal soleh. Kan dibekelin kita ini dikasih. Dikasih apa? Dikasih waktu untuk ngaji, dikasih waktu untuk beribadah dengan keluarga. Jangan dikira ketika kita berpeluh keringat, itu istilahnya banting tulang mencari nafkah untuk istri itu tidak merupakan satu amal soleh yang nanti akan membahagiakan kita. Itu akan menjadi bekal. Karena itu bekal yang dikasih oleh Allah, maka jangan dipakai buat sekarang. Artinya apa? Bekal dari Allah itu kan buat akhirat apa? Waktu ngaji. Ya waktu ngaji jangan dipakai buat hura-hura. Waktu ngaji ya pakai ngaji. Karena apa? Ini bekal di sana. Waktu kita mencari nafkah untuk keluarga jangan dipakai main-main. Kan begitu. Karena apa? Karena itu amal solehnya di situ, dan itu bukan cuman buat kita sekarang, tapi itu merupakan bekal nanti kita di akhirat. Nah yang akan menjadi masalah itu kan pemberian dari Allah saat ini untuk bekal di akhirat, kita malah dipergunakan untuk saat ini, untuk duniawi kita. Duniawinya seperti apa? Ya waktu ngaji malah misalnya pakai nongkrong, waktu sholat malah dipakai yang enggak, waktu apa mencari nafkah, menafkahi keluarga dipakai yang macam-macam. Itu kan sama aja seperti yang saya tadi bilang, ketika orang tua kita ngasih bekal untuk pulang kampung malah dipakai yang enggak, sama seperti itu analoginya. Oleh sebab itu ya pandai-pandai kita ini memegang pemberian Allah untuk apa? Untuk bekal nanti di akhirat. Karena yang namanya di akhirat itu kan tadi udah digambarin oleh Ustaz Iri. Lain kayak sekarang. Kalau sekarang itu ketika dipukul strike mati, ya udah. Kalau udah mati itu udah hilang, sakit kan gitu. Karena alamnya udah berubah. Kalau yang namanya di akhirat itu Pak, la yamutu wa la yahya. Jadi enggak mati, enggak hidup. Kalau orang terkena siksa itu. Jadi mau seberat apapun siksa dari Allah, ya kita akan merasakan itu. Dan itu tidak ada putusnya. Jadi kesimpulannya dari pengajian malam ini, bahwa Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Karena sangat sayangnya, waktu nanti kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu ke kampung akhirat, kita sudah dikasih tahu oleh Allah gambarannya. Kemudian bekal untuk di akhirat nanti pun kita udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu, udah dikasih. Nah cuman yang sudah dikasih ini saya tadi bilang, orang tua kita ibaratnya mau pulang kampung, kita udah dibekelin buat di kampung ini. Ama kita malah dipakai buat saat ini. Jadi ngaji, berbuat baik sama orang, silaturahim, mencari nafkah untuk keluarga, itu semua ini. Makanya orang beriman itu kan harus pandai memanage waktu, memanage keadaan, supaya apa? Supaya semua sendi-sendi kehidupan itu ada nilai ibadah.
Karena yang namanya ibadah itu kan bukan cuma di pengajian, di masjid, bukan cuma itu. Yang namanya ibadah itu segala gerak-gerik kita itu harus menjadi satu tujuan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagaimana caranya? Caranya kita niatnya yang lurus, caranya tentunya harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini perlunya ngaji. Jadi kita harus minimal ya senang lah dengan kebaikan. Kalau misalnya udah kita ngaji, jangan sampai ya hilang ngaji cuman berapa orang begini. Kalau tahu begini gue kagak datang. Nah jangan sampai kayak begitu. Tapi alhamdulillah ya Allah, teman saya nggak bisa ngaji, saya masih bisa. Kita harus senang dengan dengan bekal yang Allah berikan itu harus senang. Dan ini mudah-mudahan menjadi benar-benar menjadi bekal kita di akhirat. Karena sekecil apapun kebaikan nanti akan datang ke hadapan kita untuk membahagiakan kita. Itu udah pasti kan. Kalau sekarang mah orang ngaji, bahkan kemarin itu saya di ibu-ibu saya bilang, kalau sekarang itu di dunia orang ngaji, orang sholat, nggak ngaji, nggak ada bedanya Pak, sama aja. Yang membedakan itu apa? Kalau sekarang di dunia orang punya duit mah nggak punya duit. Kalau orang punya duit sehat kan kelihatannya ceker kan gitu. Tapi kalau orang nggak, kan kayak begitu. Kalau di akhirat itu nanti udah nggak kayak begitu. Sekarang kita ngaji nggak ngaji sama aja, nggak ini. Orang sholat nggak sholat sama aja, kelihatannya begitu aja. Karena apa? Karena mata kita, kemudian pendengaran kita belum sempurna, masih ada hijab. Kalau nanti sudah ada di alam barzah, apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Iril, ketika di alam barzah itu bagaimana keadaannya? Orang itu sudah tahu dengan kesempurnaan, tapi dia tidak bisa melakukan. Tapi kalau orang yang masih hidup itu, dia bisa melaksanakan, tapi tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu manfaatnya yang sebenarnya. Sehingga untuk melakukan itu nggak ada kekuatan. Makanya untuk bisa melihat itu bagaimana? Harus menguatkan keimanan kita. Ketika iman kita kuat, kita akan bisa lebih jernih melihat bahwa kebaikan itu nanti akan menjadikan satu jalan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan dengan semakin kita sering mengkaji kitab suci Al-Quran, kita semakin banyak mendapat petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang sekarang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita benar-benar bisa kita manage sebagai bekal kita di akhirat nanti. Jangan sampai apa yang Allah berikan saat ini kepada kita hanya sebatas sebagai kebutuhan kita di dunia. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya ada batasnya. Kalau tadi Ustadz Iril bilang tentang hadis Nabi antara 60 sampai 70 itu pun kalau sehat. Tapi yang namanya di akhirat itu khalidina fiha abada. Itu kekal selama-lamanya. Kalau kita di sana senang, ya senang selama-lamanya. Kalau kita bersedih, sakit, ya bersedih dan sakit. Dan sakitnya di akhirat itu tidak seperti di dunia. Di dunia ketika sakit masih ada yang nengok, masih ada yang bantu. Tapi di akhirat sakit benar. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita dan menjadi